Pertarungan perebutan gelar tak terbantahkan di kelas menengah super, yaitu antara Canelo Alvarez versus Gennady Golovkin, memang belum digelar. Namun, kedua petarung sudah memulai perang urat saraf mereka pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dengan kepastian jadwal pertarungannya, yaitu pada 17 September mendatang di T-Mobile Arena Las Vegas, Canelo dan Golovkin sama-sama percaya diri bahwa mereka mampu mengalahkan satu sama yang lainnya, bahkan dengan kemenangan KO. Canelo Alvarez, Gennady Golovkin. See, the thing here is this. What both men need to do. Gennady Golovkin. Canelo menyatakan bahwa jika dia menang kali ini, maka dia segera memburu Dmitry Bivol untuk membalaskan dendamnya atas kekalahan yang telah dia derita. Sementara itu, Gennady Golovkin menyatakan bahwa jika dia menang kali ini, maka dia tidak akan memberikan pertarungan keempat bagi Canelo karena sudah tidak relevan lagi. Pertarungan trilogi antara Canelo versus Golovkin kali ini memang sangat berbeda dengan pertarungan mereka yang pertama dan kedua. Saat pertarungan itu, publik tinju sangat antusias sekali menyambut bentrokan idola mereka sebagai jawara di kelas menengah super. Akan tetapi kali ini dalam trilogi, publik cukup diam, tidak sesemarak seperti yang dulu. Banyak yang menganggap bahwa hal itu terjadi karena beberapa alasan. Ya, pertama, Canelo baru saja menelan kekalahan keduanya beberapa bulan yang lalu yang secara tidak langsung sudah mulai menggeser penggemarnya ke tempat yang lain. Meskipun saat itu memang Canelo bukan di kelasnya yang sebenarnya. Canelo mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat nyaman berada di 168, bukan 175, sehingga memang cukup wajar jika dia kalah di dalam divisi itu saat dikalahkan Dmitry Bivol. Alasan kedua adalah saat ini Gennady Golovkin sudah memasuki usia senjanya bagi seorang petarung, meskipun dia juga sudah menunjukkan tajinya di usia itu, yaitu dengan mengalahkan petarung Jepang Ryota Murata beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, publik tinju terlanjur menganggap bahwa trilogi Canelo versus Golovkin kali ini sudah terlambat beberapa tahun. Jika saja pertarungan trilogi ini diwujudkan 2 ataupun 3 tahun yang lalu, maka publik pasti sangat antusias sekali menyambutnya. Karena saat itu Canelo seperti legenda yang sangat dielulukan oleh publik tinju, sementara Gennady Golovkin juga sedang dalam masa keemasannya. Tapi sekarang sudah beberapa tahun, Golovkin hanya menghadapi pertarungan aman, yang bisa dibilang bahwa dia ingin mengamankan pertarungan dengan Canelo saja dalam triloginya, sehingga publik menganggap bahwa pertarungan kali ini sudah tidak seru lagi. Golovkin sampai saat ini tidak mengatakan tentang rencana masa depannya pasca pertarungan trilogi melawan Canelo nanti. Banyak yang menganggap bahwa pertarungan trilogi Canelo Golovkin kali ini hanya untuk mendapatkan uang besar saja sebelum Triple G memutuskan gantung sarung tinju. Tentu, jika hal itu terjadi maka akan sangat mengecewakan bagi para penggemarnya. Publik tinju, khususnya penggemar dari Gennady Golovkin, sangat menginginkan idolanya itu untuk menghadapi beberapa petarung lagi sebelum dia gantung sarung tinju, yaitu diantaranya adalah Charlo bersaudara, David Benavidez, ataupun Demetrius Andrade. Tetapi pertanyaannya, apakah Golovkin menginginkannya? Masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Dalam pertemuan mereka, yaitu antara Canelo dan Golovkin, tampak Golovkin tidak menggunakan bahasa Inggris yang sepertinya dia kurang memasarkan pertarungan mereka. Sementara Canelo justru mencoba membuat sesuatu yang liar agar menarik minat penggemar tinju dalam pertarungan trilogi itu. Perlu kita ketahui bahwa dalam tinju,
Tentu hal yang biasa jika telah terjadi cekcok mulut, bahkan gestur duel, dan maka jika itu terjadi bisa dipastikan minat publik tinju akan langsung naik ke dalam pusaran pertarungan tersebut. Inilah yang nampaknya Canelo perbuat. Sementara Canelo Alvarez mengatakan bahwa dia sangat optimis mengalahkan Golovkin dan berencana untuk mengatur duel ulangnya dengan pemegang gelar WBA saat ini di 175, Dmitry Bivol. Canelo seakan tidak terima kalah dan mengotot membalas kekalahannya. Dan jika Canelo masih menggunakan taktik lamanya yang dia pakai, maka pengamat tinju meyakini bahwa Canelo akan kembali menerima kekalahan. Dan tentu saja setelah itu karirnya akan terancam. Sementara itu promotor Matchroom Boxing yaitu Eddie Hearn mengatakan bahwa Canelo perlu bertarung dengan Golovkin kali ini. Bukan hanya kemungkinan Golovkin akan dikalahkan oleh seseorang yang lain jika mereka menunda trilogi sampai tahun depan. Sudah begitu banyak waktu berlalu sejak pertandingan mereka sebelumnya di tahun 2018, sehingga tentu merupakan kesalahan untuk menunggu 1 tahun lagi dan membuat penggemar kehilangan minat mereka. Saya selalu belajar dari kemenangan dan terutama dari kekalahan. Saya tipe orang yang mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kata Canelo Alvarez saat ditanya apakah dia belajar sesuatu dari kekalahannya dari Dmitry Bivol. Kesalahan terbesar Canelo dalam kekalahan dari Bivol adalah dia mencoba menjatuhkannya dengan tembakan tunggal alih-alih melempar pukulan kombinasi. Jika Canelo mengambil beberapa kekuatan dari pukulannya dan fokus pada lemparan kombinasinya, maka tentu dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Tentu saja, tidak ada yang suka kalah. Saya memberitahu Eddie Hearn setelah pertarungan bahwa saya ingin pertandingan ulang dengan Bivol pada bulan September. Sekarang, saya harus bertarung dengan Golovkin. Saya akan bertarung dengan Golovkin dan kemudian kita bisa lihat. Kata Canelo tentang rencana pertarungannya melawan Bivol lagi. Next day I tell Eddie Hearn, say I want the rematch in September. Pertarungan Canelo versus Golovkin 3 ini sepertinya tidak akan berhenti di sini. Karena tetap akan berlanjut jika salah satu pihak tidak bisa menerima kekalahannya. Pun juga publik tinju pasti akan merasa bosan dan malas melihat duel itu lagi. Trilogi Canelo Golovkin seakan untuk memastikan bahwa siapa sebenarnya yang layak menjadi juara yang tak terbantahkan di 168 sebelum kedatangan sang jawara yang tak terkalahkan saat ini, David Benavidez, yang juga mulai mengancam divisi 168. Menarik dan kita tunggu saja. And I guarantee you I'll knock everybody out.